teman-teman, selamat datang di podcast evaluasi komponen pangan. Hai semua, aku Lydia. Aku mau tanya nih guys, pernah nggak sih teman-teman kalau habis makan ayam geprek, nasi warteg, nasi padang, terus pesen minumnya itu es teh? Kalau aku sih sering nih. Sama banget Lydia, aku juga sering makan terus minumnya es teh, kayak nggak lengkap aja gitu kalau nggak ada es tehnya kan best. Nah, ternyata ya guys, kebiasaan yang sering kita lakuin ini punya kaitannya dengan penyerapan zat gizi dalam tubuh kita. Jadi, apakah minum es teh itu setelah makan baik atau justru menjadi bumerang bagi gizi dalam tubuh kita? Nah, kali ini aku akan membahasnya bersama teman aku yaitu... Halo, semadu-semadu seceria bunga matahari, aku Fahri. Fahri, aku tuh mau nanya nih ya, menurut kamu sebenarnya apa sih yang membuat es teh setelah makan itu menarik untuk kita bahas dari sudut pandang pangan? Oh, jadi yang menarik untuk dibahas pada es teh itu kandungan senyawa fenolik pada tehnya, yaitu senyawa tanin. Dimana tanin itu bersifat antioksidan tapi juga bersifat anti gizi nih teman-teman. Jadi dia tuh bersifat anti gizi karena prinsip kerjanya itu menyerap atau mengikat senyawa zat besi yang akan diserap oleh tubuh kita tuh teman-teman. Jadi gitu dia. Berarti tanin itu bisa jadi antioksidan tapi bisa jadi berbahaya juga ya? Berbahaya juga sih, karena kan seperti yang aku bilang tadi, tanin itu masih punya manfaat sebagai antioksidan. Tapi jika dikonsumsi bersamaan sama ketika kita makan, itu zat besi yang akan kita serap oleh tubuh kita di usus itu akan terikat dengan si tanin ini, jadi tidak bisa terserap di dia gitu. Jadi kalau habis makan terus langsung minum es teh, zat besi dalam tubuh kita itu jadi nggak terserap baik ya? Bukan nggak terserap, cuma emang terserapannya berkurang, itu benar. Terutama zat besi yang berasal dari nabati, kayak sayuran, buah-buahan, dan lainnya. Itu bakal berkurang banget penyerapannya. Wah, berarti ini relate banget nih sama kita anak-anak kos. Kadang makan nasi, tempe, sayur, kacang-kacangan, itu apa namanya? Terus minumnya tuh es teh ya? Oh iya lagi, kalian mungkin begitu ya. Aku juga di rumah kebiasaan gitu sih, kayak. Tapi sebenarnya ini nggak baik ya untuk kita lakuin terus menerus, karena penyerapan zat besi ke tubuh kita jadi kurang maksimal. Nih ngomongin penyerapan zat besi, kalau tubuh kita kekurangan zat besi ya, apa sih dampaknya Kak? Dampak kekurangan zat besi untuk tubuh kita itu yang pertama jelas hemoglobin yang harus dibentuk oleh zat besi itu berkurang, di mana hemoglobin ini berperan dalam penyakit yang namanya anemia. Terus juga kita mengonsumsi oksigen di dia. Aja nih ya, banyak mahasiswa tuh selalu mengeluhnya tuh fokus lah, sulit berkonsentrasi, suka ngantuk dalam kelas. Iya, itu banget. Ternyata salah satu faktor yang kita harus perhatikan itu penyerapan zat besi ya. Betul, tapi kita nggak harus ini ya, jangan memperhatikan apa yang dimakan doang, tapi apa yang diminum setelah makan juga harus diperhatiin Lydia. Lalu kalau kita memilih untuk berhenti minum es teh, apakah harus? Nggak perlu, karena teh itu kan masih memiliki manfaat untuk kesehatan kita ya. Nah, itu tuh tetap boleh dikonsumsi, tapi yang perlu diperhatikan itu waktunya, say. Maksudnya waktu itu gimana ya, Kak? Jadi maksudnya dari waktunya yang harus diperhatikan itu ketika kamu minum teh itu jangan setelah makan banget. Jadi beri jeda, kayak kamu makan nih jam 2, jam 4 kamu baru minum teh. Itu yang namanya tea time. Itulah kenapa orang luar negeri itu punya sebutan yang namanya tea time gitu. Jadi itu masalahnya tuh bukan sama tehnya ya, tapi pada waktu mengonsumsinya ya. Bener banget. Nah guys, dari pembahasan kita ini, kita tuh harus tahu, emang sih kebiasaan minum es teh itu setelah makan emang menyegarkan. Tetapi kandungan tanin dalam teh
itu dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh jika dikonsumsi secara bersamaan ataupun berlebihan. Oleh karena itu kita perlu bijak dan mengatur waktu minum teh agar manfaat gizi dari makanan ke dalam tubuh kita tetap optimal. Nah, semoga informasi-informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman ya, dan membuat kita lebih aware lagi dalam kebiasaan sehari-hari kita dalam makan dan mengonsumsi minuman setelah makan. Terima kasih ya guys sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa, see you, bye-bye. Terima kasih. Bye.